hidup di dunia ini. Seperti roda yang berputar kadang di atas kadang di bawah. Dalam menjalani dan memperjuangkan kehidupan ini ada saatnya kita merasa lelah dan bosan. Ada saatnya kita merasa tidak mungkin bisa berjuang dan bertahan melawan kerasnya kehidupan. Ada kalanya merasa bahwa Tuhan tidak pernah lagi menolong dan berpihak kepada kehidupan kita. Ujian, masalah, dan cobaan hidup datang silih berganti, seolah-olah alam ingin terus melihat kita berada dalam keadaan tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Orang-orang yang dulu dekat dengan kita kini mulai menjauh, orang-orang yang dulu memuji kita kini mulai menghina. Orang-orang mulai menjatuhkan kita dengan sikap dan perkataan mereka yang menyakitkan. Hidup kita mulai berantakan sampai merasa dikucilkan dan diasingkan. Impian yang telah kita bangun dan perjuangkan kini perlahan mulai pudar. Kita merasakan penderitaan dan kesakitan yang begitu dalam. Harga diri dan kehormatan yang ada pada kita kini tidak lagi memiliki arti. Bahkan kini kita harus menghadapi itu semua sendirian. Tanpa adanya seorang teman, tanpa adanya seorang sahabat, dan mungkin bahkan tanpa adanya bantuan dari orang-orang terdekat. Semua orang telah meninggalkan kita, semua orang telah meremehkan kita, semua orang telah memandang kita sebelah mata, bahkan keluarga yang kita cintai dan sayangi mulai kehilangan kepercayaannya. Keadaan dan situasi ini membuat kita berada di titik yang paling rendah dalam hidup ini. Dengarkanlah, kawan, kita boleh berteriak dan menangis sekuat tenaga, kita boleh sakit dan terluka, kita boleh tersungkur dan terjatuh, tapi jangan pernah sedikit pun kita menyerah. Kita pasti bisa dan mampu menghadapi semuanya, kita pasti bisa dan mampu bangkit dari keadaan ini, kita pasti bisa merubah keadaan hidup kita. Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan teruslah berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah berhenti dan berputus asa jika lelah. Berhentilah sejenak untuk beristirahat. Ingatlah, kawan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesendirian dan kesusahan. Keadaan ini memang sangat-sangat sulit untuk dihadapi. Memang benar jika memberi nasihat dan berbicara itu mudah, jika tidak merasakan kesusahan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tapi kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang akan membantu dan menolong diri kita dari kesulitan? Kalau bukan diri sendiri, kepada siapa lagi kita akan bergantung dan siapa orang yang bisa kita andalkan untuk membantumu dari kesusahan? Di saat seperti ini, tidak akan ada satupun orang yang akan membantu dan bahkan mendekati kita di saat seperti ini. Satu-satunya orang yang dapat menolong dan bisa membuat diri kita bangkit adalah diri kita sendiri. Kawan, kita tahu jika orang hebat tidak pernah melalui jalan yang mudah dalam mewujudkan mimpi dan menggapai kesuksesan. Mereka menjadi hebat dan sukses karena mereka telah berhasil melewati jalan yang terjal dan berliku. Mereka telah melewati kesukaran, tantangan, hinaan, dan cucuran air mata. Menjadi sukses dan luar biasa tidak dapat dilalui dengan cara yang biasa. Semua itu membutuhkan pengorbanan waktu, energi, dan bahkan perasaan. Tidak pernah ada sejarah atau cerita yang mengatakan jika menjadi sukses itu adalah hal yang mudah. Kalau menggapai kesuksesan itu mudah, maka di dunia ini tidak akan pernah ada orang yang mengalami kesulitan hidup. Jalan yang berbeda dari jalan yang dipilih oleh orang pada umumnya, orang-orang yang hidupnya biasa saja kebanyakan lebih memilih jalan yang mudah. Biasanya mereka tidak mau capek dan repot, serta menghindari resiko yang dapat menguras energi, pikiran, dan perasaan. Sementara orang-orang hebat justru menantang dirinya dan memilih jalan yang tidak biasa, jalan itu seolah-olah terlihat sangat tidak mungkin untuk dilalui. Karena di sana ada banyak sekali kesulitan, kesakitan, dan keputusasaan. Namun karena perjuangan, kepercayaan diri, dan keteguhan hati, orang-orang hebat itu pada akhirnya bisa mencapai kesuksesan. Orang hebat tidak akan pernah menjadi hebat jika dia berhenti dan menyerah di tengah jalan. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kesakitan, sendirian, dan kesulitan hidup, cobalah untuk tetap bertahan dan berjuang. Kesulitan yang sedang kita alami adalah proses yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Kelelahan yang sedang kita rasakan adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi hebat dan sukses.
Kesulitan dan kelelahan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau berusaha dan berjuang, karena seorang yang malas tidak akan pernah merasakan lelahnya suatu perjuangan untuk menjadi hebat dan sukses. Kita juga harus mengalami diremehkan dan dihina, karena hal itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa dan lebih termotivasi. Maka sekarang, bangkit dan bangunlah dari keterpurukan. Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Kita tahu, jika seekor burung yang hinggap di pohon tidak pernah takut dan khawatir kalau ranting yang dipijat itu akan patah, meskipun ranting itu hanya seukuran satu helai rambut. Karena kepercayaannya bukan terletak pada ranting, tapi burung itu selalu percaya pada sayapnya sendiri. Seorang pemenang tidak pernah menjadi lemah dengan semua masalah yang dihadapi. Seorang pemenang ketika dia jatuh tersungkur, maka dia akan bangkit lagi, dan lagi. Karena dia tahu kalau yang bisa membuat dia sukses hanyalah dirinya sendiri. Ketika kita yakin dan terus berjuang, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Kita akan mencapai kesuksesan dan hidup dengan penuh arti. Jadi, mari kita bangkit dari keterpurukan, percayalah pada diri sendiri, dan teruslah berjuang. Ingatlah, Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang berjuang dan kita berhak untuk bahagia. Sampai di sini perjalanan inspiratif kita mengenai hidup adalah perjuangan pada saat di titik terendah. Semoga konten ini telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk tidak menyerah dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Ingatlah, di setiap titik terendah, kita dapat menemukan kekuatan yang tak terduga. Tetaplah semangat dan hadapi setiap rintangan dengan penuh ketabahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.